Halo pecinta spoiler, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Kali ini saya akan membahas film berjudul MacArthur yang diproduksi pada tahun 1977. Film ini menceritakan keterlibatan Amerika dalam membantu Filipina melawan Jepang pada saat Angkatan Darat Amerika di bawah komando MacArthur. Yaudah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Film diawali saat Jenderal Douglas MacArthur berpidato di hadapan para prajurit muda, menceritakan tentang masa-masa saat ia masih bertugas memimpin Angkatan Darat Amerika Serikat, bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan, yakni tugas, kehormatan, dan negara. Honor country. Adegan mundur pada tahun 1942 di markas besar Corregidor, Filipina, 3 bulan setelah Jepang melakukan serangan di Pearl Harbor. MacArthur melihat ratusan tentara Amerika dan Filipina yang mengalami luka-luka dan menjalani perawatan bersama banyak penduduk lainnya. Hingga tiba-tiba Jepang kembali menyerang dengan menjatuhkan bom sampai korban kembali berguguran. Sebagai seorang jenderal berwibawa sekaligus marsikal lapangan Angkatan Darat Filipina, ia mulai berkeliling menghampiri satu persatu prajuritnya untuk memastikan kondisi mereka. Sementara itu, adegan memperlihatkan Presiden Amerika Roosevelt dan jajaran yang membahas tentang permasalahan di Corregidor, bahwa satu kapal berhasil mencapai Mindanao dan 2 lainnya telah mencapai Cebu. Sementara sisanya dipastikan tenggelam atau ditangkap hingga mereka kehilangan lebih dari 80.000 ton amunisi. Hal itu juga membuat mereka menaksir bahwa MacArthur dipastikan hanya mampu bertahan dalam waktu 1 minggu. Kembali pada MacArthur, ia baru saja mendapatkan perintah untuk mundur dari presiden, di mana ia ingin melanggar perintah tersebut dan berniat tetap di sana untuk mendampingi prajuritnya. Namun Jack berkata bahwa dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Filipina, dan mengingatkan bahwa perintah dari presiden adalah suatu hal yang tak bisa untuk dilanggar. Sementara itu, Jepang kembali menyerang sekutu hingga banyak dari mereka yang tumbang. Serangan senjata tak mampu untuk menghalau karena sekutu mulai kekurangan pasukan baik dari darat maupun angkatan udaranya. Tak lama kemudian, Kolonel City memberitahu bahwa kapal selam telah tiba untuk mengevakuasi Presiden Filipina, di mana beliau juga ingin MacArthur ikut serta, namun dia bersikeras untuk menolaknya. Begitu juga Jean selaku sang istri, ia akan selalu ikut kemanapun MacArthur akan membawanya pergi. Pada tanggal 12 Maret 1942, MacArthur dan sejumlah orang terpilih pergi untuk menuju ke Australia. Ia pun dipertemukan dengan prajurit bernama Castro yang mengaku bahwa akan tetap di sana untuk membantu kekuatan gerilya. Untuk itulah ia memberikan semangat dan sebaris pesan agar Castro tak pernah menyerah dan selalu berjuang untuk membela negara. Sebelum pergi, ia juga memberikan cerutu beserta krim cukur kepada Jim dan menitipkan pesan bahwa seluruh prajurit harus tahu bahwa ia orang yang patuh terhadap perintah presiden. Maka hari itulah ia meninggalkan daratan Filipina dan berjanji suatu hari akan bertemu kembali. Goodbye, Jim. Setelah lama mengarungi perjalanan laut, kereta mengantar mereka untuk langsung bertemu dengan sederet pejabat Australia. Banyak juga masyarakat sekaligus wartawan yang menyambut kedatangannya dan menanti dengan sukacita. Disitulah pejabat Australia langsung menemuinya untuk menyampaikan kabar buruk bahwa mereka tak memiliki kekuatan infanteri Amerika dan hanya memiliki sedikit pesawat. Bahkan mereka juga tak mempunyai angkatan laut sama sekali, hanya mengandalkan 300.000 tentara Australia yang kurang terlatih dan tidak dilengkapi oleh persenjataan. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan surat yang menyatakan bahwa Presiden Amerika telah memberinya medali kehormatan. Maka MacArthur pun membacanya dengan sangat terharu karena harus menunggu penghargaan lebih lama daripada sang ayah. Namun meski demikian, ia akan menukarnya dengan mengirim divisi yang lebih terlatih sebagai wujud tanggung jawabnya. Ia pun langsung menemui penduduk dan memulai pidatonya di hadapan mereka bahwa Presiden Amerika telah memerintahkannya untuk menerobos garis Jepang dengan objek utama merebut kembali Filipina.
Beberapa hari setelahnya, Jenderal Wainwright menyampaikan lewat radio bahwa seluruh pasukan Amerika dan Filipina yang berada di Pulau Corregidor resmi menyerah terhadap Jepang, di mana itu menjadi bukti bahwa garnison benar-benar telah dihancurkan. Pesan itu pun disampaikan kepada MacArthur, hingga ia merasa Wainwright tak memiliki hak untuk membuat pernyataan tersebut, karena seharusnya pulau itu bisa dipertahankan bagaimanapun caranya sampai pasukan bantuan tiba. Namun Wainwright justru memilih menyerah lantaran ditaksir tak punya persediaan amunisi dan makanan. Bahkan belum cukup pernyataan itu, Washington tiba-tiba merekomendasikan Wainwright untuk mendapat medali kehormatan yang diberikan langsung oleh MacArthur. Namun ia langsung menolaknya mentah-mentah karena merasa banyak pihak yang jauh lebih layak untuk mendapatkannya. Setelah itu, MacArthur memantau langsung pelatihan pasukan yang akan dikirim dalam tim bantuan. Mereka harus mengikuti sejumlah latihan keras dan dibentuk agar menjadi prajurit unggul untuk bertarung di medan pertempuran. Kemudian para jenderal menggelar rapat untuk membahas strategi perang berikutnya. Mereka menduga Jepang akan melakukan invasi besar-besaran ke Australia karena pasukan tak bisa bertahan dalam kurun waktu 48 jam. Dengan demikian, Jenderal Bellamy pun merekomendasikan untuk mundur dengan cepat ke jalur Brisbane. Namun sebagai panglima tertinggi wilayah Pasifik Barat Daya, MacArthur bertekad berjuang demi Australia melalui penyerangan di New Guinea. Untuk itulah pasukan Amerika maju ke New Guinea dalam melakukan perlawanan terhadap pasukan Jepang. Mereka langsung terlibat bentrokan senjata yang sengit, hingga Amerika memutuskan mundur dengan sisa pasukannya. Hal tersebut membuat MacArthur meminta Bob untuk memberhentikan Harding dan menghapus semua petugas yang tidak berkompeten. Jika perlu, ia harus menempatkan sersan yang mampu bertanggung jawab atas batalion dan dipastikan mampu melakukan perlawanan. Jika ia berhasil melakukannya, ia akan diberikan salib pelayanan terhormat dan akan mempublikasi namanya untuk surat kabar. Tak lama kemudian, MacArthur melakukan patroli di New Guinea untuk melihat langsung kondisi prajuritnya. Dilihatnya ribuan tentara sekutu berguguran dan mulai mendata nama-nama yang telah tiada. Ia juga memerintahkan pasukan untuk memotong jalur suplai di Wewak sebagai siasat baru agar Jepang mampu dikalahkan. Setelah beberapa bulan dalam komando MacArthur, sekutu secara perlahan telah mengubah arus menuju kemenangan. Beliau menggabungkan kekuatan laut dan udara yang belum pernah ada sebelumnya dan membuat gebrakan hingga berhasil memotong garis kom mereka sampai ke Filipina. Tahun demi tahun berganti hingga waktu pemilihan presiden semakin dekat. Ia pun disarankan untuk masuk ke dalam kandidat, namun menolaknya karena tak memiliki ambisi mengenai politik. Pada akhirnya MacArthur berangkat ke Pearl Harbor atas panggilan dari Presiden Amerika, di mana ia langsung mendiskusikan strategi perang bersama dengan Laksamana Nimitz dan memberikan saran yang brilian agar Manila bisa kembali direbut dari kekuasaan Jepang. With the fall of Japan, Luzon, and then carry the fight to Manila. Maka tepat pada Oktober tahun 1944, pasukan Pasifik Barat Daya gabungan antara Amerika dengan Australia menyerang Teluk Leyte dengan mengerahkan angkatan laut dan udara. Mereka melawan serangan kamikaze Jepang dengan tekad yang membara, hingga Jepang mengalami kerugian dan kekurangan bahan bakar. When I was a little boy, I fought. They'll fight now. Just look at those boys. Nothing will stop. Menyambut kemenangannya, MacArthur semakin tersorot atas strategi yang berhasil untuk kesekian kali. Padahal Nimitz juga memiliki keterlibatan besar, namun ia merupakan orang yang tak ingin dipublikasi. Tak lupa juga MacArthur mengucap syukur atas karunia Tuhan, hingga pasukannya bisa kembali berdiri dengan gagah di tanah Filipina. Let no heart be faint. Homes and hearts strike. Kemudian ia pun melakukan patroli untuk melihat kondisi prajuritnya di garis depan. Di sana ia dipromosikan ke pangkat Jenderal Angkatan Darat Bintang 5 atas perintah langsung dari sang presiden. Maka ia menerimanya dengan penuh rasa bangga dan membuktikan bahwa dia memanglah seorang jenderal berprestasi dengan ribuan strategi cerdasnya. No objection. I like the look of it. Setelah itu, ia menemui penduduk Filipina yang menyambutnya sebagai pahlawan karena membebaskan mereka dari kekejaman Jepang. Bahkan ia juga bertemu kembali dengan Castro, prajurit yang mengucap perpisahan saat terakhir ia meninggalkan Filipina.
I'm sorry I'm so unpresentable, sir. You never look so good to me, Castro. Singkat waktu di Teluk Tokyo tahun 1945, tepat setelah sekutu menjatuhkan bom atom Hiroshima, Wainwright menemuinya dan meminta maaf atas seluruh kesalahannya. Kejadian di Korea Gitero telah membuat MacArthur malu, bahkan mungkin juga mengecewakan seluruh tentara. Namun ia memilih melupakan itu, bahkan dengan lapang dada memberikan komando di korps lamanya. Di atas kapal tempur USS Missouri, seluruh perwakilan dari berbagai negara berkumpul untuk menyaksikan bukti menyerahnya Jepang terhadap Amerika. Begitupun semua negara yang berperang dengan Jepang. Mereka menandatangani surat perdamaian sekaligus surat yang mengakhiri terukirnya tragedi besar. Now signed, representative of France. A great tragedy has ended. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, MacArthur diberikan tugas sebagai komandan pendudukan Jepang. Itu artinya ia diangkat sebagai atasan kekaisaran dan membangun Jepang baru yang bebas dari militerisme dan nafsu menjajah. Ia juga ingin Washington tahu bahwa ia mentransfer makanan dan pasukan medis kepada pihak berwenang Jepang dan memprioritaskan memulangkan penduduk sana agar mereka kembali membangun negaranya. Have to build a new one. Look, we're coming up on the palace now. Berselang dari itu, Presiden Truman selaku pengganti jabatan presiden sebelumnya tak menyangka bahwa MacArthur merupakan sosok orang yang berani melanggar perintahnya. Ia merasa marah ketika telah meluangkan waktu untuk bertemu, namun ditolak dengan dalih situasi berbahaya untuk kembali ke Washington. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan bersejarah terus mengubah kehidupan pendudukan Jepang. Para wanita diizinkan untuk mengakhiri pernikahan kontrak keluarga dan mendapat hak untuk memilih sekaligus dipilih dalam pemungutan suara. Bersamaan dengan itu, Presiden Truman kembali dipilih untuk menjabat kedua kalinya, disusul oleh Jepang yang merayakan ulang tahun pertama konstitusi barunya di tahun 1948. I think this one's the best. I thought you might like that one. This just came in on the wire. Setelah ekonomi Jepang semakin stabil dan berkembang, MacArthur mendapat kabar bahwa Korut menyerang Korsel dengan kekuatan yang besar. Untuk itulah ia langsung mengumpulkan seluruh staf, karena mereka akan menghadapi situasi yang darurat. Begitupun presiden yang mengumumkan akan mengirim pasukan angkatan darat Amerika dan bertindak bersama dengan sekutu untuk melawan komunisme Korea Utara. Maka dari itu, MacArthur melakukan kunjungan ke Chiang Kai-shek, pemimpin Cina nasionalis di Formosa untuk melakukan kerjasama. Hal tersebut membuat Truman kembali naik darah dan mengirimkan surat bahwa tak seharusnya ia membentuk aliansi pribadi dengan pasukan Cina tanpa sepengetahuannya. Mr. Secretary, I want you to radio a message to His Majesty MacArthur. It's my destiny to defeat communism. Kemudian MacArthur menemui Jenderal Walker di area tempur untuk memastikan bahwa pasukan tak akan meninggalkan barisannya. Bahkan meskipun mereka kalah jumlah, ia ingin mereka bertahan di sudut Korea sampai serangan amfibi di Incheon berhasil untuk mengisolasi Korea Utara. Di mana sebaliknya, Presiden kurang setuju terhadap rencana itu karena menduga bahwa kapal pendarat Amerika akan sulit untuk memasuki daerahnya. Strategi tersebut memang cerdas dan berani, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sangat berbahaya. Daring, it's brilliant, and it's dangerous. Tak peduli walau banyak pihak yang belum menyetujui misi ini, beliau tetap menjalankan operasi militer ofensif demi memotong jalur Korea Utara. Bahkan tuduhan yang bahwa ia tak patuh dengan perintah presiden hanya dianggap angin lalu yang berusaha melemahkan otoritasnya. Karena jika mereka diam dan membiarkan musuh lebih unggul, maka mereka harus siap jika kehilangan seluruh armada ini. This date could be marked as one of the greatest. Lepas kemenangan yang lagi-lagi melambungkan namanya, Presiden memutuskan untuk menemuinya secara langsung. Dan ketika pertama kali mereka bertatap muka, beliau menanyakan ide-ide brilian tentang rehabilitasi Korea pasca peperangan. Beliau juga memastikan bahwa tak akan mengadakan operasi militer di luar perbatasan Cina dan Soviet. Namun jika tentara Tiongkok berani menyeberangi perbatasan, MacArthur memastikan bahwa mereka akan dibantai. Chinese intervention. Now, is there any chance of that, do you think? Our intelligence on Chinese is limited down to the parallel. They'd be walking into disaster, crushing defeat. Semenjak pertemuan mereka, Presiden mengaku di konferensi bahwa ia sangat puas dengan diskusi yang baru dilakukan. MacArthur merupakan sosok jenderal yang setia pada kebijakan luar negerinya dan yakin bahwa pertempuran di Korea akan segera berakhir.
Tepat ketika musim dingin di bulan November, perkemahan tentara Amerika mendapatkan serangan tak terduga oleh pasukan Tiongkok. Mereka berhasil menyusup masuk dan merebut banyak lokasi penting yang dipertahankan oleh tentara Amerika. Serangan tersebut membuat konflik sempat memuncak antara MacArthur dan Presiden, hingga kemudian ia mendapatkan kabar bahwa Washington menginginkannya untuk menghentikan semua operasi ofensif dan mengganti kebijakannya dengan milik Truman. Bahkan ia juga dilarang membuat pernyataan di media, hingga ia tak peduli lagi dan tetap bertahan pada prinsipnya selama ini. They want to affect a political rather than a military. Sir, you have been specifically prohibited from issuing any statements. Setelah melakukan perundingan dengan para penasihat dan pejabat tinggi lainnya, keputusan diambil bahwa MacArthur resmi dipecat. Mau tak mau ia harus kembali ke Amerika, meskipun kabar itu membuatnya sangat terpukul. Berselang dari itu, 7-10 juta orang berkumpul untuk menyambut kembalinya pahlawan terhebat mereka. Seluruh jalan dipenuhi oleh parade paling meriah sepanjang sejarah Amerika Serikat. Sebaliknya, elektabilitas Truman terjun bebas ke kisaran 20%. Angka tersebut masih menjadi rekor sampai kini dan menjadi paling rendah yang pernah dialami seorang presiden Amerika. Setelah 52 tahun berkarir di militer, MacArthur berpidato dengan sebuah kalimat yang paling diingat, bahwa tentara tua tidak pernah mati, namun mereka hanya memudar. Bersama dengan itu, Amerika kembali mengadakan pemilihan presiden baru, di mana keputusan paling banyak tertuju pada nama Dwight Eisenhower yang resmi menjabat sebagai presiden ke-34. I think he'll make a fine president. The days of old have vanished, tone and tint. Secara keseluruhan, Gregory Peck memerankan MacArthur dengan sangat epik. Dia menjadi seorang pria yang tegas, sombong, dan tukang memerintah, tapi juga sering menentang perintah presiden. Film ini juga merangkum lengkap tentang kisah hidup sang jenderal, hingga kita mengetahui bahwa di balik strategi perang yang cerdas, banyak kesulitan dan konflik besar di dalamnya. Pada akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa MacArthur sangat mencintai negaranya, terutama Angkatan Darat, dengan mengabdikan hidupnya selama 52 tahun. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.